Ini baru mantap. Yes, alhamdulillah. Arab Saudi dan Australia dipastikan keringat dingin. Timnas Indonesia siap pesta gol. Asisten baru Shin Tae-yong akui kualitas striker Timnas Indonesia sudah semakin tajam jelang hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, kabar baik. Shin Tae-yong full senyum. Jelang round ketiga, Timnas Arab Saudi punya satu masalah fatal jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Jelang round ketiga, Shin Tae-yong blak-blakan soal kondisi pemain Timnas Indonesia siap libas Arab Saudi dan Australia. PSSI harus gerak cepat. Jelang round ketiga, inilah 3 keuntungan yang akan diperoleh Shin Tae-yong jika naturalisasi ex-timnas Brazil Ciro Alves ke Timnas Indonesia. Ini baru top. Yes, kabar bagus. Jika mampu kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Ini faktanya. Mengejutkan, Roberto Mancini tiba-tiba akui ketar-ketir jelang hadapi Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan ternyata karena hal mengejutkan ini. Inilah 5 pemain Timnas Indonesia yang pastikan Shin Tae-yong tak akan gelisah jelang hadapi Timnas Arab Saudi. Ini alasannya. Lagi-lagi alami kekalahan di Seoul Earthon AS Cup 2024. Begini pernyataan mengejutkan Indra Syafri usai Timnas Indonesia kalah dari Korea Selatan. Di luar dugaan, Indra Syafri sebut hal ini jadi alasan Garuda Nusantara dilibas tanpa ampun oleh Korsel. Mengejutkan, jelang Timnas Indonesia hadapi Arab Saudi, Nathan Chhoeon menghilang dari klubnya Swansea City saat hadapi West Bromwich Albion. Apa yang terjadi? Baiken Geiger. Gak ada angin, gak ada hujan. AFC tiba-tiba caper ke Timnas Indonesia jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai Irak dan Korsel ikut dibawa-bawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail mengejutkannya di sini. Kabar buruk. Jelang round ketiga, inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi tanpa menit bermain di klub. Kejutan apa yang disiapkan Shin Tae-yong di balik layar? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa bernafas lega lantaran sang asisten baru, Yeom Ki-hun sudah benahi sejumlah kekurangan dari striker Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Sabtu, 31 Agustus 2024, lalu, Timnas Indonesia menjalani latihan terakhir jelang berangkat ke Jeddah untuk lakoni partai perdana kualifikasi kontra Arab Saudi. Dalam latihan tersebut, sebanyak 11 pemain hadir dan menjalani porsi latihan yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Asisten pelatih khusus pemain penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun juga hadir dan memantau langsung kualitas lini depan skuad Garuda. Pasca laga, Yeom Ki-hun mengatakan bahwa latihan bagi striker skuad Garuda difokuskan pada akurasi untuk bisa mengeksekusi bola secara cepat dan tepat. Pasalnya, para striker Timnas Indonesia diakui sudah punya kekuatan dalam menendang namun kerap kali melenceng dari sasaran. Fokus latihan striker, bukan power tapi akurasi. Di saat syuting butuh akurasi, ujar Yeom Ki-hun kepada awak media. Makanya, tidak ada syuting jarak jauh tapi jaraknya dekat dari kotak penalti karena masalah akurasi, tambahnya. Yeom Ki-hun mengatakan, pada awalnya ia mengira bahwa striker Timnas Indonesia memiliki kekurangan dari aspek tenaga. Namun ternyata tenaga dan fisik sudah mumpuni. Hanya saja, lanjut dia, para pemain tidak tahu bagaimana menggunakan tenaga mereka. Keseimbangan tubuh masih kurang sehingga sering kehilangan bola. Setelah terima bola juga, mereka tidak tahu caranya makanya sering hilang bola. Tetapi dari latihan 2 hari ini sudah ada perubahan, ujarnya. Yeom Ki-hun mengatakan ia juga telah menganalisa permainan dari striker yang dengan klub di liga asing, atau pemain aboard, seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Menurut dia, kedua pemain tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan yang nantinya akan diperbaiki ketika ketemu menjelang laga di Arab Saudi.
Laga ini akan berlangsung pada 6 September 2024 mendatang dan bertempat di Stadion King Abdullah Sport City. Alhamdulillah kabar baik. Shin Tae-yong full senyum. Jelang round ketiga, Timnas Arab Saudi punya satu masalah fatal jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Timnas Indonesia mendapatkan keuntungan jelang laga pembuka putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi. Skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, 6 September 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, pasukan asuhan Shin Tae-yong mendapatkan keuntungan lantaran para pemain, utamanya kiper yang dipanggil ke skuad Arab Saudi diketahui minim menit bermain. Arab Saudi memanggil 3 kiper yang berasal dari liga lokal untuk mengarungi 2 laga perdana, termasuk kala menghadapi Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Muhammad Al-Owais, Al-Hilal, Ahmed Al-Kassar, Al-Qadsiah, dan Raged Najjar, Al-Nasr. Diketahui bila 3 kiper yang dipanggil pelatih Roberto Mancini justru sedang dalam kondisi kurang baik karena minimnya jam terbang bersama klubnya. Berdasarkan laman Transfermarkt, ketiga kiper Green Falcon itu bahkan hanya mencatatkan waktu bermain kurang dari 10 laga pada musim 2023-2024. Muhammad Al-Owais yang bakal menjadi kiper utama Arab Saudi tercatat hanya diturunkan sebanyak 9 kali saja bersama Al-Hilal pada musim lalu. Bahkan, dirinya hanya 2 kali tampil di Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan sisanya bermain saat berlaga di AFC Champions League. Diketahui jika Al-Owais kalah saing dengan kiper asal Maroko, yakni Yassine Bounou yang didatangkan Al-Hilal dari Sevilla pada musim lalu. Bergeser ke kiper Arab Saudi lainnya, Ahmed Al-Kassar juga mengalami nasib yang sama akibat kalah saing dengan kiper asing milik Al-Qadsiah. Ahmed Al-Kassar hanya bermain sebanyak 8 laga bersama Al-Qadsiah pada musim lalu. Bahkan ia tercatat hanya diturunkan sekali dalam Liga Arab Saudi. Hal itu disebabkan adanya kiper asing asal Spanyol, Joao Robles yang menjadi langganan pada musim lalu. Meski Joao Robles sudah hengkang sejak musim 2023-2024 berakhir, Ahmed Al-Kassar nampaknya masih harus bersaing akibat klubnya kembali mendatangkan kiper asing. Kiper terakhir yang dipanggil ke skuad Arab Saudi adalah Raged Najjar yang kerap duduk di bangku cadangan klub Al-Nasr sepanjang musim 2023-2024. Adanya sosok kiper beken David Ospina membuatnya harus tersingkir dari pilihan utama skuad Cristiano Ronaldo dan kolega. Walaupun David Ospina dikabarkan mengalami cedera, namun nampaknya Al-Nasr lebih memilih untuk menurunkan kiper muda lainnya, alih-alih memainkan Raged Najjar. Raged Najjar harus kalah bersaing dengan kiper muda Nawaf Al-Aqidi yang usianya baru menginjak 24 tahun. Di sisi lain, keputusan Roberto Mancini untuk memanggil Raged Najjar juga dirasa aneh, mengingat masih adanya kiper muda dari Al-Nasr yang kerap mendapatkan menit bermain. Jika berbicara statistik, Raged Najjar tercatat hanya tampil sebanyak 7 laga dengan 4 diantaranya berlaga di Liga Arab Saudi musim lalu. Berbanding terbalik dengan Nawaf Al-Aqidi yang tampil reguler sebanyak 16 laga sepanjang Liga Arab Saudi 2023-2024. Minimnya menit bermain dari 3 kiper yang dipanggil ke skuad Arab Saudi tentu menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Pasukan asuhan Shin Tae-yong diharapkan bisa membuat kejutan mengingat adanya keuntungan dengan statistik kurang baik dari 3 kiper Arab Saudi tersebut. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong. Jelang round ketiga, Shin Tae-yong blak-blakan soal kondisi pemain Timnas Indonesia siap libas Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara blak-blakan soal kondisi pemain jelang menghadapi Arab Saudi. Perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai dengan melawan Arab Saudi. Jelang 2 laga ini, Timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan A, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 31 September 2024. Latihan ini hanya diikuti oleh 11 pemain, karena satu pemain yakni kiper Adi Satrio izin karena istrinya melahirkan. Dari 12 pemain lokal Liga 1 yang dipanggil, latihan jadi hanya diikuti oleh 11 pemain. Jelang pertandingan pertama tim Merah Putih,
Shin Tae-yong bicara blak-blakan soal kondisi para pemain. Shin berbicara soal kondisi pemain yang bagus. Akan tetapi, tentu saja kondisi prima tidak cukup. Mereka juga harus mempersiapkan mental dan menjaga motivasi. Pasalnya, rival yang akan mereka hadapi adalah tim-tim kuat sekelas Arab Saudi yang menempati peringkat ke-56 dalam ranking FIFA. Australia saat ini juga berada di posisi ke-24 dalam ranking dunia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa pemain harus bekerja lebih keras lagi ke depannya. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke putaran ketiga. Artinya kami harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dean memang menekankan kepada para pemain untuk bekerja lebih keras lagi. Namun, dia percaya Rizky Ridho dan kawan-kawan juga pasti bakal memberikan yang terbaik saat menghadapi Arab Saudi dan Australia nantinya. Pastinya dari pemain sendiri, mereka akan melakukan yang terbaik, kata Shin. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengatakan bahwa timnya pasti akan tampil maksimal dalam menghadapi Arab Saudi nanti. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut memang tak mengungkapkan targetnya secara terang-terangan bahwa dia mengaku ingin mendapatkan poin dari laga melawan Arab. Namun, Shin hanya memastikan bahwa skuad Garuda bakal tampil maksimal saat meladeni tim asuhan Roberto Mancini nantinya. Pastinya target mendapatkan hasil yang baik, kata Shin Tae-yong. Saya akan berusaha semaksimal mungkin karena saya bukan Tuhan, ucapnya. Jadi tidak bisa tahu hasilnya seperti apa. Bola itu bulat, situasi bisa berubah, tidak ada yang tahu juga. Kami hanya akan berusaha semaksimal mungkin, tuturnya. Dalam kesempatan ini, Shin juga mengungkapkan bahwa kemungkinan para pemain baru berkumpul semua pada 3 September 2024 di Jeddah. Hal ini karena pemain yang berkarir di luar negeri ada yang baru bergabung pada tanggal 1 dan 2 September. PSSI harus gerak cepat. Jelang round ketiga, inilah 3 keuntungan yang akan diperoleh Shin Tae-yong jika naturalisasi ex-timnas Brazil Ciro Alves ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia ditengarai bakal mendapat 3 keuntungan jika menaturalisasi striker Persib Bandung asal Brasil, Ciro Henrique Alves Ferreira. Ya, pemain kelahiran Salgueiro, Brasil, 35 tahun yang lalu itu santer dikaitkan dengan naturalisasi WNI dan membela timnas Indonesia. Netizen di media sosial begitu semangat menyuarakan naturalisasi Ciro Alves agar sang pemain dapat bermain untuk skuad Garuda. Bukan tanpa alasan hal itu disuarakan, performa gacor Ciro Alves di Liga 1 memang tak dapat dipatahkan apalagi disanggah. Musim lalu, Ciro mampu mencatat 15 gol dan 13 assist dari total 33 penampilannya bersama Persib Bandung di Liga 1 2023. Yang lebih pentingnya lagi, Ciro sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi usai bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 5 tahun. Ciro diketahui tak pernah meninggalkan Indonesia selama itu, dan hal yang tak kalah pentingnya adalah respons Ciro Alves. Ia yang pernah membela Brasil U20 itu ternyata membuka kesempatan untuk bisa dinaturalisasi meski diakui hal itu tidak masuk dalam bagian rencananya. Ciro mengaku ia dan keluarganya merasa sangat mencintai tinggal di Indonesia. Begitulah pengakuan striker negeri Samba itu. Saya sangat senang dengan negara Indonesia ini. Saya cinta dan keluarga saya sangat cinta tinggal di sini, ucap Ciro Alves. Tentu saja saya sangat senang di sini. Hal ini, naturalisasi, mimpi, tapi bukan rencana saya, imbuhnya. Lantas apa saja yang bisa timnas Indonesia sebagai keuntungan jika benar menaturalisasi sosok Ciro Alves? Berikut di antaranya. 1. Kedalaman skuad. Kehadiran Ciro Alves di usianya yang sudah 35 tahun tentu tidak jaminan berada di skuad utama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Meski begitu, Ciro bisa menjadi alternatif kedalaman skuad yang mampu diandalkan dalam beberapa waktu menit bermain di suatu laga. Kehadiran Ciro Alves harus sangat dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong, apalagi bagi lini serang timnas Indonesia yang masih kurang memuaskan. 2. Cocok untuk turnamen level Asia Tenggara. Ciro Alves mungkin tidak akan jadi andalan timnas Indonesia di level kualifikasi Piala Dunia
atau bahkan putaran final jika lolos ke ajang tersebut. Namun Ciro bukan pemain sembarangan. Kualitasnya di Liga 1 sudah teruji dan sosoknya pasti mampu bicara banyak di kancah Asia Tenggara. Ciro akan sangat cocok jadi andalan timnas Indonesia di ASEAN Cup atau yang dulunya bernama Piala AFF. 3 contoh untuk pemain muda. Kehadiran Ciro akan berdampak positif bagi para pemain muda masa depan timnas Indonesia, khususnya mereka yang berposisi sebagai striker. Ciro mampu dijadikan sebagai panutan, predator di depan gawang lawan, mesin gol atau apapun namanya itu. Dimas Drajat, Ramadan Sananta hingga Rafael Struijk pantas berguru kepada seorang Ciro Alves. Ini baru top. Yes, kabar bagus. Jika mampu kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis. Ini faktanya. Kalahkan Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik berapa tingkat? Duel Timnas Arab Saudi versus Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sport City, Riyadh. Ini merupakan matchday 1 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, seperti apa perubahan peringkat FIFA Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Arab Saudi? Menurut laman Football Ranking, skuad Garuda akan menambah 19,38 poin jika meraih kemenangan. Dalam ranking FIFA keluaran Juli 2024, poin Timnas Indonesia adalah 1108,73 dan bertengger di urutan 133. Jika menang, maka poin tim Merah Putih menjadi 1128,11. Lantas, berapa tingkat kenaikannya? Indonesia bisa melonjak hingga posisi 129 ranking FIFA. Di tempat tersebut, saat ini bercokol Timnas Zimbabwe. Bila mampu mengalahkan Arab Saudi, Indonesia akan melompati Timnas Gambia 132, Timnas Rwanda 131, Timnas Nicaragua 130, dan Timnas Zimbabwe. Hal itu akan terjadi jika 4 negara tersebut gagal menaklukkan lawan masing-masing di FIFA Matchday mendatang. Jika meraih hasil seri, Indonesia akan menambah 6,88 poin saja. Itu artinya, anak asuh Shin Tae-yong hanya akan menggeser Gambia dan Rwanda ke posisi 131 dengan nilai 1115,61. Bagaimana jika kalah? Timnas Indonesia akan kehilangan 5,62 poin saja menjadi 1103,11. Akan tetapi, kekalahan itu akan membuat Rizky Ridho dan kawan-kawan disalip Timnas Malaysia di posisi 134 jika menang. Tentu saja, kekalahan tersebut wajib dihindari apalagi dengan skor besar. Selain kehilangan poin di ranking FIFA, Timnas Indonesia akan mengawali langkahnya dengan buruk. Patut dinanti seperti apa penampilan Timnas Indonesia saat meladeni tuan rumah Timnas Arab Saudi. Tim sudah berangkat menuju negeri petrodolar pada Minggu, 1 September 2024, guna menjalani persiapan berikutnya. Mengejutkan, Roberto Mancini tiba-tiba akui ketar-ketir jelang hadapi Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan ternyata karena hal mengejutkan ini. Arab Saudi bakal membuka petualangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk Green Falcons tersebut bakal membuka petualangan lawan Timnas Indonesia. Setelah itu, mereka akan bertandang ke markas Cina pada Selasa, 10 September 2024. Roberto Mancini selaku pelatih Arab Saudi angkat bicara soal lawan-lawan di ronde ketiga. Menurutnya, seluruh negara di ronde ketiga, termasuk Timnas Indonesia merupakan lawan yang kuat. Karena itu, dirinya meminta seluruh pihak di Timnas Arab Saudi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dalam waktu dekat, kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan ini tidak akan mudah, ujar Roberto Mancini dilansir dari RRI. Karena kami menghadapi tim-tim yang kuat, tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos, ujarnya. Roberto Mancini lebih lanjut mengatakan bahwa Arab Saudi memiliki ambisi besar di dunia sepak bola. Pelatih asal Italia tersebut berani patok target tinggi bersama The Green Falcons.
Menteri Olahraga Arab Saudi dan Presiden Federasi sangat kompeten dan sangat dekat dengan tim, ujar Roberto Mancini. Ada perhatian dan keinginan besar untuk mengembangkan sepak bola Arab Saudi dan kembali memenangkan beberapa trofi penting, ucapnya menambahkan. Roberto Mancini yakin timnas Arab Saudi bakal berkembang pesat di masa depan. Kehadiran sejumlah legiun asing dari liga-liga top Eropa bakal meningkatkan kualitas pemain lokal. Saya tahu ini bukan sepak bola Eropa, ujar Mancini. Namun kami terus berkembang tiap bulan. Dan itu berkat banyaknya pemain Eropa yang datang ke kompetisi di sana. Level liga meningkat, dan saya yakin lebih meningkat di Piala Asia yang akan dimainkan di Arab Saudi, dan juga Piala Dunia 2034, ucap Mancini menutup. Arab Saudi dan timnas Indonesia bakal tergabung di grup C. Kedua negara bakal satu grup juga dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Dua tim teratas di klasemen akhir bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat ketiga dan keempat bakal melaju ke ronde keempat. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang pastikan Shin Tae-yong tak akan gelisah jelang hadapi timnas Arab Saudi. Ini alasannya. Penampilan 5 pemain timnas Indonesia di kompetisi mungkin bisa membuat pelatih Shin Tae-yong tak gelisah menjelang lawan Arab Saudi. Shin Tae-yong bisa khawatir dengan menit bermain pemainnya di kompetisi menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada beberapa pemain abroad yang minim menit bermain menjelang laga melawan Arab Saudi dan Australia. Seperti contohnya Pratama Arhan di Suwon FC. Ia baru sekali bermain sejak bergabung dengan Suwon FC pada Januari 2024. Kemudian ada Marcelino Ferdinand yang baru bergabung dengan klub Championship, Oxford United. Marcelino Ferdinand belum merasakan kompetisi kasta kedua Liga Inggris itu. Lalu ada Ragnar Oratmangoen yang belum bermain setelah bergabung dengan klub Belgia, FCV Dender. Tom Haye belum memiliki klub sehingga ia belum bermain di kompetisi musim baru ini. Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan. Tetapi karena tidak ada pengganti pemain-pemain itu, kata Shin Tae-yong. Jadi mau tidak mau kita tetap panggil pemain tersebut, ujarnya. Akan tetapi, setidaknya ada 5 pemain abroad yang mungkin bisa membuat Shin Tae-yong bernafas lega. 5 pemain ini cukup mendapatkan menit bermain di klub masing-masing bahkan menjadi andalan dan mampu tampil gemilang. Pertama adalah Jai Itzes. Bek tengah itu menjadi pilihan utama di Venezia FC yang tampil di kasta teratas sepak bola Italia Serie A. Ia menjadi starter dalam pekan kedua dan ketiga Venezia di Serie A dengan mencatatkan 158 menit bermain. Itzes juga main 90 menit di putaran pertama Coppa Italia. Itzes hanya absen di pekan pertama Serie A karena akumulasi kartu kuning. Kedua adalah Kelvin Verdonk. Ia menjadi pilihan utama di pos bek kiri NEC Nijmegen yang bermain di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Verdonk menjadi starter dalam 4 laga NEC Nijmegen di Eredivisie yang baru memasuki pekan keempat ini. Bahkan Verdonk tampil penuh dalam 4 laga itu. Ia sempat masuk best 11 versi media Belanda, ESPN NL pada pekan ketiga. Ketiga ada Asnawi Mangkualam yang bermain di Thai League 1 bersama Port FC. Asnawi tampil dalam 4 laga awal, 3 diantaranya bermain penuh. Ia sudah memberikan 1 assist untuk Port FC. Keempat ada Ivar Jenner yang bermain di Jong FC Utrecht. Ivar Jenner menjadi starter dalam 4 laga awal Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. 3 laga diantaranya Ivar Jenner bermain penuh. Kelima, ada Rafael Struijk yang sudah mencatatkan 3 laga di ADO Den Haag yang bermain di Eerste Divisie yang baru berjalan 4 pekan. Selain itu, ada Martin Paes yang menjadi andalan FC Dallas di MLS. Akan tetapi ia belum bisa bermain melawan Arab Saudi karena belum didaftarkan. Ia baru akan bisa bermain saat melawan Australia. Sementara, Sandy Walsh baru mencatatkan 97 menit bermain dari 6 laga yang sudah dimainkan KV Mechelen di kasta teratas Liga Belgia. Lalu, Shane Patinama baru mencatatkan 7 menit bermain di kasta kedua Liga Belgia bersama KAS Eupen. Nathan Choeon masih minim menit bermain. Ia baru bermain sebagai pemain pengganti di Championship bersama Swansea City.
Ia 2 kali dipasang sebagai starter saat di Piala Carabao. Sayangnya jalan Swansea City terhenti di putaran kedua. Lagi-lagi alami kekalahan di Seoul Earthon AS Cup 2024. Begini pernyataan mengejutkan Indra Syafri usai timnas Indonesia kalah dari Korea Selatan. Di luar dugaan, Indra Syafri sebut hal ini jadi alasan Garuda Nusantara dilibas tanpa ampun oleh Korsel. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengaku bahwa tim asuhnya mendapatkan banyak pelajaran selama mengikuti turnamen Seoul Earthon AS Cup 2024. Hal ini diungkapkan setelah timnas U20 Indonesia kalah 3-0 dari Korea Selatan dalam laga terakhir yang bergulir di Mokdong Stadium, Seoul, Minggu, 1 September 2024. Timnas U20 Indonesia dalam laga melawan Korea Selatan ini memang sangat kesulitan. Bahkan mereka kebobolan dengan cepat melalui gol yang dicetak bek Korea Selatan Shin Min-ha pada menit kelima. Skuad Garuda Nusantara benar-benar dibuat kesulitan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ini karena para pemain kesulitan bisa menguasai bola dari pemain lawan. Untuk itu, gol kedua tercipta pada menit ke-25 melalui Kim Tae-won. Tak berhenti di situ, gol ketiga pun kembali sukses bersarang ke gawang Ikram Al-Ghifari pada menit ke-32 lewat Hong Seok-hyun. Hasil ini bertahan hingga pertandingan berakhir, sehingga timnas U20 Indonesia tak bisa mencetak gol sama sekali. Setelah menelan kekalahan ini, Indra Syafri mengakui bahwa Korea Selatan bukan lawan yang mudah. Menurutnya, tim berjulukan The Taguk Warriors tersebut memang memiliki kualitas bagus. Tak hanya secara individu pemain saja, tetapi taktikal tim pun luar biasa. Dan khusus hari ini Korea Selatan, tim yang memang sudah sangat baik itu dalam individual dan tim taktikal mereka, ujar Indra Syafri seusai pertandingan, Minggu, 1 September 2024. Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat tersebut mengatakan bahwa tim asuhannya memang kalah dalam laga ini. Namun, ia mengakui bahwa Donny Tri dan kawan-kawan dinilai mampu menunjukkan progres yang luar biasa. Ia pun tak memungkiri bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan tim asuhannya. Oleh karena itu, pertandingan ini sangat berharga buat timnas U20 Indonesia. Pasalnya, dengan ini tim Merah Putih bisa memperbaiki apa yang masih menjadi kekurangan tim. Apalagi tujuan skuad Garuda Nusantara mengikuti turnamen ini, yakni sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan untuk tim Indonesia sendiri, kami memang kalah tapi progres tim ini kami rasakan dari babak pertama sampai babak kedua, kata Indra Syafri. Walaupun masih ada kesalahan-kesalahan di sana-sini, tetapi pemain cukup progres, jelasnya. Dalam kesempatan ini, mantan pelatih Bali United itu tak lupa berterima kasih kepada penyelenggara Seoul EOU Cup 2024. Menurutnya, dengan mengikuti turnamen ini, timnas U20 Indonesia mendapat pelajaran berharga. Pasalnya, tim Merah Putih menjalani 3 pertandingan melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Walaupun dalam laga ini, Kadek Arel dan kawan-kawan hanya mampu meraih 1 kemenangan yakni melawan Argentina saja dengan skor 2-1. Kemudian mereka menelan kekalahan 0-2 dari Thailand dan terbaru dari Korea Selatan 0-3. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengundang kami untuk berpartisipasi di ajang ini, jelas Indra. Untuk kami sendiri, banyak manfaat yang kami dapat, baik itu pertandingan pertama, kedua, dan ketiga hari ini, tuturnya. Mengejutkan, jelang timnas Indonesia hadapi Arab Saudi, Nathan Choeon menghilang dari klubnya Swansea City saat hadapi West Bromwich Albion. Apa yang terjadi? Nathan Choeon menghilang dari skuad Swansea City saat melawan West Bromwich Albion pada pekan ke-6 EFL Championship 2024-2025 di The Hawthorn Stadium, Sabtu, 31 Agustus 2024. Bek timnas Indonesia tidak ada dalam daftar susunan pemain Swansea City. Pada laga itu, Swansea City kalah dengan skor 0-1. Gol kemenangan West Bromwich Albion dicetak oleh Jason Molumby pada menit ke-45+1. Ini kali kedua, Nathan tidak masuk dalam skuad Swansea City di Championship. Sebelumnya, Nathan tidak ada dalam skuad saat bermain imbang melawan Cardiff City pada Minggu, 25 Agustus 2024. Pemain 22 tahun itu sudah mendapatkan debutnya di Championship pada pekan kedua saat Swansea City mengalahkan Preston North End dengan skor 3-0 pada Sabtu,
17 Agustus 2024. Saat itu, Nathan Choeon masuk dari bangku cadangan pada menit ke-88 menggantikan bek kiri Josh Timon. Pada pekan pertama Championship, Nathan hanya menghiasi bangku cadangan saat Swansea kalah 0-1 dari Middlesbrough. Nathan pernah berkesempatan menjadi starter saat Swansea City berlaga di Piala Carabao. Sayang langkah Swansea terhenti di putaran kedua. Sementara itu, Nathan Choeon masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Mereka akan berlaga di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 10 September 2024. Baiken Giger, gak ada angin gak ada hujan. AFC tiba-tiba caper ke Timnas Indonesia jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai Irak dan Korsel ikut dibawa-bawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail mengejutkannya di sini. AFC tiba-tiba membahas Timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang selama ini menjadi rival Timnas Indonesia harus gugur di putaran kedua. Skuad Garuda lolos dari putaran kedua setelah menjadi runner-up grup F dengan mengoleksi 10 poin. Hasil dari 3 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kalah. Pasukan Shin Tae-yong menemani Irak yang lolos ke putaran ketiga sebagai juara grup dengan mengoleksi poin sempurna, yakni 15 poin. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah City Sports. Jelang pertandingan di putaran ketiga, AFC tiba-tiba membahas Timnas Indonesia di media sosial resminya pada Minggu, 1 September 2024. AFC membahas soal Indonesia, Irak, dan Korea Selatan yang menjadi negara dengan jumlah penonton terbanyak di putaran kedua. Mereka memiliki pertandingan dengan penonton terbanyak di Asian Qualifiers babak 2. Kami tidak sabar menantikan atmosfer di babak 3. Tulis AFC di akun X-nya. Sepanjang laga kandang Timnas Indonesia di putaran kedua, supporter Garuda memang selalu memadati Stadion GBK. Bahkan, dalam 4 pertandingan kandang yang dilakoni, semuanya masuk daftar sebagai pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak. Kabar buruk. Jelang round ketiga, inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi tanpa menit bermain di klub. Kejutan apa yang disiapkan Shin Tae-yong di balik layar? 3 pemain datang ke Timnas Indonesia dalam kondisi 0 menit main. Bahkan ada yang tak punya klub. Timnas Indonesia sudah memulai pemusatan latihan guna mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Jumat, 30 Agustus 2024, sebanyak 12 pemain dari Liga 1 berlatih di Jakarta sebelum berangkat ke Arab Saudi. Di Jeddah, mereka akan disusul 14 pemain yang merumput di luar negeri. 26 pemain terpanggil itu akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September dan Australia 5 hari kemudian. Kabar buruk bagi Shin Tae-yong. Tak semua pemainnya dalam kondisi match fitness 100%. Seluruh pemain dari Liga 1 merupakan pemain utama di klub masing-masing, sehingga tak ada masalah. Ada pula sebagian pemain abroad yang merupakan pemain inti di klub, sehingga siap melahap 2x 90 menit. Sayangnya, ada 3 pemain yang sama sekali tak dibekali menit main bersama klub. Berikut 4 pemain yang datang ke Timnas Indonesia dalam kondisi 0 menit main. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menghabiskan sebagian besar bursa transfer sebagai pengangguran. Ia baru bergabung Oxford United pada 20 Agustus setelah Liga Inggris dimulai, 10 hari menjelang deadline. Alhasil, ia belum pernah dimainkan Oxford hingga pekan terakhir sebelum dilepas ke timnas. Ragnar Oratmangoen. Sama seperti Marcelino, Ragnar Oratmangoen juga bergabung dengan klub baru menjelang bursa transfer berakhir. Oratmangoen tiba di FCV Dender saat Liga Belgia sudah dimulai. Peluang terbaiknya adalah bermain di klub akhir pekan ini sebelum terbang ke Arab Saudi. Tom Hay. Lebih parah dari Marcelino,
Tom Haye melewati bursa transfer tanpa menemukan klub baru. Ia berstatus tanpa klub sejak dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni dan menganggur hingga detik ini. Gelandang 29 tahun itu bergabung timnas pekan depan hanya berbekal latihan individu. Pratama Arhan. Ini adalah cerita lama, karena Pratama Arhan sedari awal bukan pemain utama Suwon FC. Penampilan terakhir Arhan, juga satu-satunya, untuk Suwon FC terjadi pada Mei, sebelum pemanggilan bulan Juni. Alhasil, ia datang ke Jeddah hanya dengan sangu latihan rutin dan pertandingan tim cadangan.